Ya, eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'allahu yamdin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa di dalam kajian sejarah dan peradaban ngaji subuh ya. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini teman-teman semuanya dikaruniakan eh, keimanan ya, rezeki yang semakin bertambah-tambah dan tambah berkah nantinya di kehidupan kelak. Nah, pagi hari ini kita akan membahas ya seorang ya, sultan ya keempat ya, yaitu Sultan Bayazid Yildirim bin Murad ya, bin Orhan bin Osman bin Ertugrul bin Sulaiman Kultamish. Dan eh, Bayazid ini ya, kalau kita perhatikan bahwa seorang sultan yang luar biasa ya, apa jihadnya ya, pembelaannya, dan kemudian bagaimana amanah-amanah beliau ketika menjadi Sultan Daulah Aliyah Utsmaniyah. Nah, siapa sosoknya Sultan Bayazid ini? Ya, beliau adalah Bayazid yang kemudian lahir 1354 ya, dari seorang sultan juga, yaitu Murad Al-Awal. Ya, nah, kemudian ya dia ibunya Gulcek Hatun, pasangannya ada empat ya kalau di sini di biografinya. Salah satunya adalah Despina atau Olivera Hatun, ya, seorang putri dari Raja Lazar ya, Serbia, ke penguasa Serbia ini. Beliau menikah karena menikah dalam rangka ini ya, politik ya, mungkin jasnya bagaimana setelah Serbia dikalahkan oleh Sultan Murad ya, kemudian anaknya untuk mempereratnya ini jadi bagian dari Utsmani, kemudian dinikahi oleh Sultan Bayazid Yildirim ini. Nah, beliau berkuasa sebagai sultan di Daulah Utsmani itu dari 16 Juni 1389 sampai 20 Juli 1402 beliau syahid. Nah, di dalam kekuasaan saat ya ini awal beliau menikah, menikah dan menjadi sultan ya, kira-kira seperti ini luas yang kemudian beliau perintahkan ini, luasnya Utsmani saat itu dari 1362 sampai 1396. Nah, ini di bawah pemerintahannya eh, Bayezid ya, ini yang paling pol yaitu di yang warna oranye itu ya, di eh, yang kemudian dari Saud ya, kemudian Bursa ya, kemudian Edirne nanti ditaklukkan ya, oleh ayahnya ya, Adrianopel ditaklukkan oleh Murad ya. Kemudian dari sinilah, kemudian dari Edirne inilah kemudian eh, bagian Rumeli atau bagian Eropa itu semakin lama semakin meluas ya dari sana. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa bagaimana ya Daulah Utsmani itu memegang sebuah amanah yang kemudian dari sultan ke sultan berikutnya ya, kemudian sangat terkenal yaitu bisyarahnya, bagaimana mereka mengemban bisyarah ini yaitu Tuftahanal Konstantiniyah itu ya, bagaimana penaklukan Konstantinopel itu adalah menjadi beban, menjadi tugas di pundak-pundak para sultan itu, yang mungkin para sultan atau kita ini biasa ya mendengar sebuah hadis ya, ketika itu
para sahabat bertanya, ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi? Ya, kemudian Nabi Rasulullah ya menjawab, ya, Madinatul Heraklia, ya, yang tustaqna al-balad, yang akan ditaklukkan lebih dulu itu adalah kotanya Heraklius. Nah, atau Konstantinopel ini ya, saat itu yang berkuasa di zaman Rasulullah, ya, di zaman berkuasa Romawi Timur itu adalah seorang kaisar yaitu Heraklius, yang mungkin usianya nggak jauh beda dengan Rasulullah, ya, karena Heraklius ini juga lahir mungkin sebelum 1-2 tahun sebelum Rasulullah lahir, dan saat itu menjadi ketika Rasulullah ya di Madinah, ya, Heraklius menjadi kaisar dengan jalan merebut pemberontakan, ya, karena sebelumnya Heraklius ini gubernur Mesir, ya, yang kemudian setelah tampuk pemerintahan pusat, ya, Romawi Timur atau Bizantium ini kemudian direbut, ya, dan Heraklius menjadi kaisar saat itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, nah, perlu kita memahami ya di situ bahwa pertanyaannya kaum muslimin saat itu Konstantinopel atau Romawi. Bahkan kedua-duanya ini kan sebenarnya Romawi, sama-sama Romawi, ya gitu kan. Namun memang saat itu kita ketahui bagaimana posisi Romawi saat itu, karena Romawi itu kerajaan ataupun Empire, Roman Empire itu memang sangat panjang sekali, ya, masanya dari sebelum Masehi, 27 sebelum Masehi, sampai kemudian nantinya itu digempur, dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih yang mengakhiri ajal dari Roman Emperor ini. Nah, saat itu bagaimana sedikitnya kita memahami Romawi itu seperti apa. Nah, ini posisi Romawi tahun 293 ya Masehi, yang saat itu kemudian Romawi sudah mulai ini ya terpecah, ya. Saat itu kemudian ditetapkan 4 wilayah ya atau tetrarki, ya. Romawi ini kemudian dibagi menjadi 4 wilayah yang nantinya masing-masing itu dikuasai oleh seorang penguasa. Nah, kemudian ya terpecah ya Romawi itu kemudian menjadi 2, antara Romawi Barat dan Romawi Timur, yang kemudian kebanyakan ini mempermasalahan masalah keyakinan ya antara Romawi Barat, ya. Romawi Barat ini Katolik, Romawi Timur ini Ortodok, ya, Kristen Ortodok. Jadi kalau bisa kita ini pisahkan itu luas sekali ya wilayah Romawi ini, ya, dari wilayah Afrika ya sampai kemudian hampir seluruh Eropa, ditambah kemudian Asia Kecil, ya, kemudian Levant atau Syam, ya, kemudian sampai tembus di sini. Nah, ini Romawi Timur di saat 400 Masehi. Nah, kemudian seperti apa ya kekuasaan Romawi Timur itu di masa kaum muslimin. Nah, di masa kaum muslimin Romawi Timur itu Romawi itu sudah terpecah. Romawi Barat itu barangkali sudah tidak ada lagi. Romawi Barat itu sudah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Frank, kemudian Visigoth dan lain sebagainya, sehingga kalau kita ketahui ya bahwa Romawi saat itu tinggal Romawi Timur, yaitu Bizantium itu yang kemudian berkuasa ya seluas ya ini ya ada garis kuning ini ya dari Afrika Utara ya kemudian ke Syam ya kemudian ke Asia Kecil ya kemudian ke Eropa, Balkan dan lain sebagainya. Ini wilayah Romawi yang saat itu yang memang menjadi
leader ataupun negara pertama ataupun negara yang paling berkuasa di dunia saat itu selain Romawi. Namun ya seperti kita ketahui bahwa Persia kemudian kalah dalam pertempuran terakhir ya, Persia melawan Romawi, kemudian Persia ditaklukkan oleh kekhilafan Rasyidin ya. Sejak zamannya Abu Bakar, kemudian Khalifah Abu Bakar Ashidik ya yang melakukan penaklukan di daerah Persia ya, memulainya ya, kemudian di masa Umar, kemudian di masa Utsman lah kemudian Persia itu benar-benar takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, seluruh wilayah Persia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, sementara posisi ya pemerintahan Romawi ya ini ya sebelum ini masa Rasulullah ya, kemudian di masa para sahabat, di masa Umar, Mesir itu dikuasai ya. Alexandria ini adalah kota kedua terbesar ya Romawi setelah Konstantinopel, karena Alexandria ini adalah pelabuhan terbesar perdagangan yang bagaimana di lautan ya, Mediterania ini ya paling ramai pelabuhannya. Maka ketika Alexandria ini ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, ya begitu luar biasa efeknya kepada Romawi ya, pemasukannya itu sangat-sangat berkurang ya karena eh, Alexandria sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ini kira-kira posisinya seperti itu, yang semakin lama kemudian semakin berkurang ya kekuasaannya. Nah, di masa Umar Syam ini kemudian dihabisi ya, menjadi miliknya kaum muslimin, takluk Syam. Kemudian di masa Utsman ya sampai ke Armenia ini nantinya dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, di masa Abbasiyah ya kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium itu semakin mengecil ya. Setelah kemudian di masa Umayyah itu seluruh Afrika itu diambil alih dari Romawi Timur, dari Bizantium ya. Masa Umayyah 100 tahun pertama kaum muslimin itu sini diambil alih ya, dari Mesir ya sampai Maroko ya. Kemudian akhirnya tersisa ya sebagian kecil ya dari kemudian Balkan masuk ke Tesaloniki di sini. Namun kemudian teritorinya ini lepas juga di masa saat itu, berarti di ketika perang Masgrid ya, Malazgirt ya, yang dipimpin oleh Alp Arslan ya. Kemudian nantinya kembali lagi beberapa. Nah, inilah kekuasaan Romawi ya ketika di masa Sultan Bayezid yang karena kita bicarakan. Tinggal ini yang warna pink ini ya. Jadi Romawi yang kemudian di masa Rasulullah itu menjadi negara yang paling besar ya, negara penguasa ya. Kalau sekarang mungkin ya negara pertama itu, negara lead ya, negara kayak Amerika lah sekarang itu. Namun di masa Bayezid itu ya kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium ya tinggal Konstantinopel saja ya, beberapa ini ya dari, dan ditambah satu lagi di daerah sini dan kecil-kecil pulau-pulau kecil sini saja ya. Artinya Konstantinopel atau Bizantium ya, Bizantium saat itu sebagian besar wilayahnya sudah diambil alih oleh Utsmani ya. Pasca ketika Edirne dikuasai oleh Murad ya, maka kekuasaan sebagian besar Bizantium saat itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Sampai kemudian di masa Murad ya, Kaisar John V Palaiologos itu saking takutnya dengan kekuasaan Utsmani pada Murad saat itu, kemudian melakukan perundingan atau perjanjian bahwa Bizantium saat itu tidak boleh melakukan penyerangan kepada Utsmani. Namun kemudian timbal baliknya Konstantinopel dijamin aman
ya. Artinya strateginya Murad saat itu adalah bagaimana mengambil seluas-luasnya eh, wilayah Bizantium ya yang di luar Konstantinopel ya, untuk memutuskan jalur pertolongannya, untuk memutuskan bagaimana mengucilkan Konstantinopel yang nantinya ya biar tinggal Konstantinopel saja ya. Berarti fokus kepada wilayah di luarnya. Ya, ini seperti halnya Udaibiyah lah seperti itu. Namun juga Murad itu dijamin ya keamanannya, Murad menjamin keamanannya Kaisar John V Palaiologos, yaitu dengan perjanjian tidak boleh menyerang Konstantinopel. Namun ketika Palaiologos kemudian jatuh ya, kemudian Manuel II menjadi kaisar. Nah, ini agak berbeda dengan kebijakannya dengan kaisar sebelumnya, yaitu melakukan move kepada kerajaan-kerajaan Kristen yang lain ya untuk melakukan perlawanan kepada Utsmani. Nah, saat itulah kemudian Bayazid ya ini ketika menjadi sultan ya di tampuk kepemimpinan melakukan serangan perdananya ya. Artinya Bayazid ya, Yildirim ini adalah sultan dari Daulah Utsmani yang pertama kali ya yang menyerang Konstantinopel. Ya, jadi pertama kali dan terbanyak ya, karena di masa Bayazid Yildirim ini tercatat 4 kali ya Bayazid itu melakukan penyerangan tembok Konstantinopel atau melakukan penyerangan yang paling sering ya, paling banyak dan paling pertama kali ya. Pertama kali Sultan Daulah Utsmani itu melakukan penyerangan pada Konstantinopel. Nah, ketika Bayazid melakukan penyerangan pertamanya, ya kapal-kapal sudah namun memang belum dengan ini perencanaan yang sangat matang, ya. Ini terhenti, ya. Gelombang pertamanya itu terhenti ketika Wallachia daerah sini yang saat ini mungkin Romania, ya. Wallachia itu melakukan penyerangan ya supaya konsentrasi Bayazid itu ketika menyerang Konstantinopel itu beralih. Nah, maka Bayazid itu kemudian menghentikan sementara penyerangan Konstantinopel itu, kemudian fokus kemudian kepada penyerangan Wallachia terhadap daerah teritori Utsmani yang saat itu merangsek menuju ke Edirne. Nah, setelah kemudian serangan Wallachia ini berhasil dikalahkan oleh Bayazid, ya, kemudian dimulailah kemudian penyerangan keduanya. Ya, Bayazid melakukan serangkaian campaign atau kampanye penyerangan kepada Konstantinopel lagi. Namun ya ketika di tengah penyerangan benteng Konstantinopel ya melakukan move ya atau strategi pengepungan dari laut, saat itu kondisinya Kristendom atau kerajaan-kerajaan Kristen Eropa ya itu dilakukan persatuan besar-besaran, seruan Paus Beneficus yang kemudian itu menyerukan kembali perang suci atau perang salib. Karena apa? Karena sangat, yang pertama, gerakan-gerakan atau penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Utsmani Bayazid ini menakutkan mereka. Ya, mereka sudah berani menggempur ibu kota Romawi Timur. Itu juga pastinya nantinya itu nggak lama lagi negara-negara kerajaan-kerajaan mereka akan diusik ya oleh Utsmani. Nah, yang kedua ya, karena di saat itu orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu terjadi perpecahan ya, bahwa saat itu ada 2 paus ya, 2 kepausan yang selain di Roma, Italia, kemudian di Paris ya, di Vatikan itu ada paus saingan ya, saingan paus yang kemudian 2 kepausan ini saling mengkafirkan seperti itu. Nah, untuk mempersatukan kembali agar tidak
fokus kepada perpecahan internal di kaum Nasrani, ini Paus kemudian melakukan seruan ya perang salib ya baru ya yang kemudian eh, perang salib ini besar-besaran, lebih dari 27 kerajaan yang bersatu berkoalisi untuk menyerang Utsmani. Nah, saat itu yang menjadi pemimpin adalah kerajaan Hungaria, ya Raja Hungaria yang kemudian memimpin perang salib Nikopolis ini yang disebut Nikopolis. Nah, tahun 1396 ini Paus Boniface ya ke-9 ini benar-benar bisa mempersatukan ya kerajaan-kerajaan Kristen ya, kemudian mendeklarasikan ya perang salib atau perang suci ya dari kerajaan kecil plus ya ini 21 kerajaan dan ya artinya nantinya itu ada 27 koalisi ini termasuk dengan pasukan-pasukan Hospitaller atau Templar ya yang kemudian dari jalur darat ataupun jalur laut ya menyatu dari Spanyol karena saat itu juga Aragon itu ya kerajaan Aragon yang seperti kita ketahui bahwa saat itu berhasil mengalahkan kaum muslimin di Spanyol ya sudah sebagian besar Andalusia dikalahkan oleh Castile dan Aragon ini juga ikut ya berikut serta dalam perang salib ini ya bersatu bersama kerajaan-kerajaan Kristen yang lain itu untuk menyerang Daulah Utsmani. Nah, ini ya kira-kira kalau sekarang di peta sekarang ya Nikopolis ya yang nantinya itu sebagai Nikopolis itu sebuah daerah yang dilewati oleh jalur Sungai Danub ya yang perbatasan antara teritori Utsmani ya dengan kerajaan-kerajaan di Kristen bekas dari Romawi Barat. Nah, inilah jalur ya dari gerakan-gerakan pasukan salib ya kemudian berkumpul di kerajaan Hungari ya di Gismund nanti kerajaannya, kemudian saat itu yang menjadi pemimpin itu adalah tokoh panglima perang ya dari Perancis yang saat itu juga terlibat perang panjang dengan Inggris ya saat itu melakukan perdamaian ya kemudian bersatu menyambut ya perang suci ini ya bersatu melawan Utsmani. Nah, ini jalur mereka ya di tengah jalan kemudian luar biasa terkumpul kira-kira sekitar 50.000 ya pasukan Kristen ya yang bergerak merangsek menuju Edirne sebelahnya. Tapi nanti ya pecah perang itu di Nikopolis. Selain kemudian serangan dari jalur atas ini, kemudian di jalur barat, jalur bawah, ya, yang saat itu Satria Templar itu menjadi penguasa sebuah pulau, ya di Rhodes itu, pulau tempat mereka itu kalau kita kenal ya, ini awal dari misionaris itu, gerakan misionaris itu di Rhodes itu, ya dari bawah ini melakukan perjalanan, ya penaklukannya itu, penyerangannya itu, kampanyenya dari bawah melewati ya Galata kemudian masuk ke Sungai Danub ya yang nantinya itu bersatu ya di Nikopolis ya. Jadi pasukan Templar Hospitaller ya, pasukan Knight of Hospitaller dari bawah menyusuri ke Laut Hitam kemudian masuk ke sini. Nah, di tengah perjalanan ya mereka melakukan penyerangan-penyerangan ya, penyerangan-penyerangan wilayah-wilayah yang juga sudah banyak yang dikuasai oleh kaum muslimin.
dan mereka melakukan pembantaian ya kepada kaum muslimin ya, yang saat itu wilayah baru ya, wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, kemudian sudah banyak di sana kaum muslimin yang penduduk yang masuk Islam. Nah, kemudian ketika di jalur yang dilewati oleh perang salib itu, pasukan salib itu, eh, orang-orang atau penduduk yang sudah terduga menjadi terkonversi menjadi muslim itu dibantai. Nah, ini kira-kira gambarnya, jalurnya seperti ini. Nah, ini ketika Bayazid saat itu di penyerangan keduanya ya, Konstantinopel kemudian diganggu oleh pasukan salib yang menyerbu wilayah Utsmani. Ini begitu mendengar ada rombongan besar masuk ke wilayah Daulah Utsmani, menghentikan langsung proses penyerangan Konstantinopel ya, kemudian menulis surat kepada kakak iparnya ya, yang saat itu menjadi ini ya, vasalnya Utsmani, yaitu Serbia, Stefan Lazarevic ya, untuk membantu dan bersama-sama menuju ke Nikopolis untuk melakukan pertahanan plus dengan pasukannya Serbia itu lebih sedikit ya, sekitar 30 ribuan kalau dihitung. Kemudian pihak lawan itu pasukan salib berkumpul sekitar 50 ribu lebih. Nah, ketika melihat kemahnya pasukan salib ini ya, begidik ya, kaum muslimin saat itu melihatnya karena posisinya di atas kemudian agak bergetar gitu. Maka pidato yang sangat terkenal ya Bayazid ketika memimpin perang di Nikopolis ini, yaitu aku melihat keberanian kalian dan aku menunjukkan keberanian yang sama. Perhatikanlah, aku akan seperti petir dalam pertempuran. Ini yang kemudian menyebut beliau itu kemudian Yildirim atau the lightning atau thunderbolt, si petir. Kenapa? Karena kemudian Bayazid ini ya seperti sultan-sultan pendahulunya ya, yang kemudian banyak waktunya itu di medan jihad ya, memimpin langsung penyerangan di medan pertempuran, bukan hanya berpangku tangan di belakang, namun Bayazid Yildirim ini jatuh bangun bersama para pasukannya. Nah, ini jalurnya pasukan Bayazid ya, yang kemudian dari penyerangan ke Konstantinopel kemudian ditarik ke Edirne. Setelah di Edirne bersatu dengan pasukan-pasukan yang Sipahi dan lain sebagainya, jalurnya kemudian langsung naik sini. Kemudian dari Serbia ya, Stefan Lazarevic ya menyusul bergabung di wilayah Otomon yang ini sebelum dari Nikopolis. Oke, nah di perang Nikopolis ini salah satu tahun yang menjadi aib terburuk ya. 1396 ini sama seperti kejadian 1453. Makanya kemarin ada kejadian teror ya, di mana itu lupa ya, penyerangan seorang Kristen militan itu, kemudian melakukan pembunuhan di masjid itu ya. Kemudian di senjata yang dipakai itu kemudian tertulis angka-angka ya. Ternyata di situ ditulis angka-angka di mana tahun-tahun di mana mereka pengen melakukan pembalasan peristiwa-peristiwa di mana mereka itu kalah ya, bertahun-tahun di mana mereka itu tercoreng mukanya. Salah satunya tertulis di senjata itu tahun 1396. 1396 ini melambangkan peristiwa besar yang dimana koalisi pasukan salib itu diporak-porandakan oleh Bayazid Yildirim. Nah, kejadiannya kurang lebih demikian, bahwa strateginya Bayazid ya itu kemudian bertahan ya di wilayah pegunungan atau perbukitan, di mana di pasukan yang paling depan itu pasukan yang light infantry lah ya, ringan
namun cepat, yaitu Akinci. Ya. Kita ketahui bahwa satuan Akinci ini ya, adalah satuan di Utsmani yang merupakan satuan khusus orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia itu bertugas untuk memonitori ribat ya, memonitori kejadian apa namanya gerakan-gerakan musuh ya di perbatasan ya, namanya pasukan Akinci. Jadi kalau di Utsmani itu bukan hanya Janissary ya, ada Akinci, kemudian ada Sipahi ya, termasuk Janissary juga. Nah, Akinci itu paling ringan, paling move-nya itu paling cepat ya, karena dia apa namanya bergerak yang paling dekat dengan pasukan tembok musuh Akinci. Nah, namun memang Akinci ini ya terbiasa dengan kayak ini ya, kayak rakyat biasa gitu. Jadi mungkin tidak pakai baju zirah dan sebagainya karena untuk meringankan ya, mudah untuk pergi. Di sini nantinya itu strateginya Bayazid itu supaya musuh itu mengira bahwa pasukannya yang dihadapi itu pasukan-pasukan yang receh gitu lah mungkin ya, remeh yang bisa dikalahkan. Nah, ini untuk memancing ya apa namanya pasukan musuh, pasukan salib ini agar dia masuk ke dalam yang nantinya pasukan-pasukan yang lain itu siap untuk mengepungnya. Ya di sini di sisi kiri nantinya itu Sipahi Andal apa namanya Anatolia, kemudian sisi kanan ini Sipahi Rumeli atau Anatolia, ini pasukan Sipahi yang berada posnya itu di wilayah Asianya Utsmani. Kemudian Sipahi Rumeli itu pasukan Sipahi ya, yang markasnya itu di wilayah Eropa. Kemudian di sini pasukannya Stephen ya di sisi kiri itu dari pasukan koalisi Serbia. Kemudian yang di tengah dan di belakangnya ini adalah Janissary. Janissary paling belakang ya, yang kemudian di situ melindungi Bayazid. Nah, di antara koalisi salib saat itu terjadi perdebatan yang sangat besar sehingga membuat mereka terpecah. Ya. Yang pertama ada terpecah jadi Sigismund dengan Jean de Nevers. Sigismund ini yang sebenarnya diangkat menjadi pemimpin paling tinggi perang salib ini. Sementara dia itu berpendapat bahwa kita menyambut ya, pasukan Bayazid. Biarkan kita menunggu Bayazid untuk menyerbu kemah kita. Jangan kita yang menyerbu kemahnya Bayazid. Sementara Jean de Nevers ini seorang panglima perang dari Perancis ini orangnya memang temperamental ya, kemudian saat itu memang terjadi ya kasus yang luar biasa, sangat begitu sombong dan semangatnya dia ketika melihat besarnya pasukan salib saat itu sehingga memutuskan dia itu wah, tidak ada kata lain untuk kita menggempur pasukan Bayazid ya, sehingga ya pasukan ini terpecah menjadi dua ya, pasukan salib ini satu ikut Jean de Nevers ini ya masuk menyerang ya ke perkemahan pasukan Bayazid ya, sementara Sigismund ini tetap bersikukuh untuk apa namanya menyambut pasukannya Bayazid ya. Nah, karena memang pasukannya dipimpin oleh seorang panglima yang emosian, temperamental, ya kemudian gerusa-gerusu seperti itu, ditambah lagi melihat pasukan paling depan, ya Bayazid itu light kavaleri itu, ya Akinci itu menjadi mereka itu wah musuhnya gampang misalnya itu, ya mudah dikalahkan. Padahal memang mereka memang bertugas untuk bagaimana mereka itu terpancing untuk masuk, ya sehingga nantinya terkepung di formasi yang dibikin oleh Bayazid. Nah, kondisinya seperti ini ya gambarannya. Ini gambaran di dalam buku Nikopolis 1396 ya. Di sini pasukan Utsmani yang di sebelah kiri yang kemudian menyerbu datang itu adalah pasukan salib yang dipimpin oleh Jean de Nevers. Nah, mereka terpancing ya
masuk ke wilayah campnya eh, Usmani. Nah, ini ditandai pagar betisnya ya, kemudian dia masuk tengah ini, yang kemudian ketika mereka masuk ya di sini ya, mereka mengira bahwa mudah dikalahkan, kemudian masuk ke sini ke tengah-tengah. Pasukan yang lain ya, Sipahi ya, kemudian Janissary mengepung pasukannya Jenever ini ya, bahwa ketika pintu masuknya udah ditutup ya, kemudian dia berada di tengah-tengah ya, dikepung di antara pasukan-pasukan terbaik Utsmani. Habislah akhirnya mereka, dan kemudian sebagian besar itu melarikan diri. Nah, kemudian melihat pasukan pertama tadi yang dipilih itu kocar kacir ya, Sigismund mau nggak mau kemudian melakukan penyerangan lagi ya, menyalurkan apa namanya melakukan penyerbuan ya di tenda-tendanya Bayazid, di campnya Bayazid ini. Nah, sementara di situ masih disimpan. Bayazid memang sengaja menyimpan pasukan dari Serbia tadi yang dipimpin oleh Stefan Lazarevic itu untuk nantinya itu serangan penutup. Jadi masih seger suasananya, masih belum terpakai tenaganya. Nah, ketika Sigismund ini masuk melakukan penyerangan bantuan kepada pasukannya Jane the Never ini, barulah kemudian keluar pasukan Stefan ini, pasukan Serbia ini, yang kemudian membuat dengan mudah memukul mundur dari pasukan Sigismund. Nah, akhirnya mereka lari, ini jalur larinya itu yang merah ini, melarikan diri ya. Nah, ini kapal-kapalnya pasukan salib di sini ya. Ketika dari sini Stephen itu melakukan penyerangan dengan tiba-tiba dubrak gitu ya, kemudian mereka kocar-kacir pulang kepada markasnya untuk segera melarikan diri. Kemudian dikejar ya. Dari biru ini adalah pasukannya, jalur biru ini adalah pasukan Bayazid yang memburu ya, pasukan yang mundur tadi itu, sampai kemudian mereka itu panik ya, pasukan salib itu panik rebutan kapal karena kapalnya kan nggak cukup itu untuk mereka itu melarikan diri, dan tergambar mereka bahwa saling bunuh agar tetap bertahan agar tidak tenggelam dan tidak rebutan untuk berada di kapal. Nah, ini gambarannya, ini yang digambarkan oleh Osprey ya, salah satu penerbit buku yang membahas di bidang militer ya, Osprey Publishing. Itu menggambarkan kondisinya saat itu ya, yang terjadi huru-hara ya, saling bunuh, saling mereka itu terpecah belah ya, saling pengen berada di kapalnya, sehingga ketika orang temennya sendiri yang naik itu kemudian dibunuhi ya. Maka disinilah sebagian besar pasukan salib itu selain terbunuh di pertempuran ya, pasukan salib itu banyak yang tenggelam di Sungai Danube ya. Nah, pertempuran ini ya, tahun 1396, perang salib baru di masa itu ya, dimenangkan oleh Utsmani, dimenangkan oleh strateginya Bayazid yang luar biasa cerdas. Dari sanalah kemudian mereka itu mendapat harta rampasan ya, itu sangat besar sekali ya, yang ditinggal oleh pasukan salib ini. Kalau mau benar-benar ditinggal semuanya pasukannya, dan banyak pejabat-pejabat ya, pangeran-pangeran itu ditawan, kemudian dibebaskan dengan uang syarat kayak gitu. Jadi tambah luar biasa, sampai kemudian setelah perang Nikopolis ini ya, Sultan Bayazid itu bisa membangun dari semua hasil dari perang Nikopolis itu ya, sebagian kecilnya itu bisa untuk membangun Ulu Cami di Bursa ya. Ini adalah
masjid yang sampai sekarang juga masih bisa kita eh, diziarahi di situ ya, Ulu Cami di Bursa ini. Pembangunan masjid ini 100% dari hasil rampasan perang di Nikopolis. Nah, oke. Perang Nikopolis inilah yang kemudian membawa pasukan salib itu untuk 100 tahun ke depan itu dia tidak berani lagi dengan Utsmani. Ya, perang Nikopolis inilah yang kemudian memudahkan sultan-sultan berikutnya ya itu untuk melakukan strategi fokus kepada penaklukan di Konstantinopel. Nah, akhirnya setelah perang Nikopolis, Pak Sultan Bayazid kembali lagi melakukan penyerangan yang ketiga ya kepada Konstantinopel. Namun kaisarnya saat itu melakukan perjanjian damai ya. Artinya tidak terjadi peperangan yang dilanjutkan ya. Namun kemudian Sultan Bayazid itu dari perjanjian ini ya, dari perjanjian perang ini kemudian mengambil keuntungan, yaitu untuk bagaimana menyelamatkan satu wilayah. Dan saat itu di Konstantinopel itu namanya ada kampung Arab lah ya, Arab Cami ya, di daerah Galata. Ini mungkin di titik ini merah ini. Jadi di situ ada kampung di tengah yang ini sudah lama gitu ya, perkampungan kaum muslimin di situ. Sudah ada masjid di sana dikala Konstantinopel masih berkuasa di sana. Ya. Kemudian wilayah kecil itu ya bagi orang-orang Turki dengan syariat yang diberlakukan di wilayah kecil di situ. Jadi khusus di wilayah di situ ada syariat. Namun wilayahnya itu masih dikuasai oleh Bizantium. Nah, namun ya ketika waktu berjalan, kemudian pada tahun 1400 ya orang-orang yang seharusnya dilindungi ini, perjanjian sebelumnya ini ya, kaum muslimin di sana kemudian terjadi penganiayaan ya di komunitas di kampung kecil ini yang kemudian menyulut Sultan Bayazid ini untuk melakukan penggempuran Konstantinopel untuk ketiga kalinya ya, dengan pasukan yang lebih besar ya, ya. Nah, namun ketika dalam proses ya pasukan sudah digerakkan, sudah terjadi penggempuran di benteng Konstantinopel, namun ada kejadian yang kembali lagi menolehkan atau membuat Sultan Bayazid itu konsentrasinya terpecah. Ya. Namun yang sangat disayangkan bahwa konsentrasi penggempuran keempatnya Sultan Bayazid ini ya yang mengganggu itu bukan dari kaum Kristen, namun ya dari saudaranya Muslim sendiri, yaitu yang saat itu Timurid ya, Kesultanan Timurid atau Timur Leng ya, itu melakukan kampanye besar-besaran ya, pengen menjadi nomor satu di kalangan kaum muslimin ya, yang kemudian akhirnya menantang Bayazid ini. Memang ada beberapa kasus yang membuat Timur Leng ini pengen menaklukkan wilayah yang dikuasai oleh Bayazid. Nah, beberapa titik sejarah, beberapa catatan sejarah, yaitu kita skip ya, Timur Leng ya seseorang lah ya, keturunan dari Mongol ya, namun juga memang agak jauh ya, keturunan Mongol yang kemudian membangun imperiumnya sendiri ya, dan dia itu seorang Muslim ya yang melakukan merasa bahwa dia itu pengganti dari Genghis Khan kayak gitu ya, melakukan penaklukan di sana. Nah, saat itu Timur Leng ya sedang melakukan aktif
penaklukan-penaklukan ya, baik itu penaklukan-penaklukan di daerah kaum muslimin sendiri ya. Jadi beberapa daerah ya, semacam Samarkand, Bukhara ya, kemudian Isfahan ya, kemudian di wilayah Iran ya, wilayah Iran, wilayah Irak itu sudah ditaklukkan ke ini, kemudian ke Moskow, ke Rusia juga sudah melakukan. Nah, ketika eh, dalam penyergapannya itu beberapa tokoh ataupun keturunan orang-orang ya yang di Irak, yaitu Ahmad Zilajir dan Qara Yusuf Tabriz ini berhasil melarikan diri dan melakukan eh, apa perlindungan, meminta perlindungan kepada Sultan Bayezid ya, untuk dilindungi ya, karena ada yang datang minta pertolongan. Kemudian Sultan Bayezid sebelumnya itu kemudian menerima dia sebelum proses penyerangan ke Konstantinopel terakhir ya. Nah, sehingga itu membuat marah Timur Leng ya, yang akhirnya memutuskan ya Timur Leng itu melakukan akuisisi ataupun merebut wilayah Sivas ya. Nah, saat itu Sultan Bayazid saat perang ya, melakukan penaklukan di Konstantinopel. Nah, inilah gerakan Timur Leng di wilayah Utsmani, mengacak-acak wilayah Utsmani di daerah yang di Asia ya. Ya, melakukan penyerangan ya di tahun kemudian di Izmir dan sebagainya. Nah, sehingga Sultan Bayazid yang saat itu fokus menyerang Konstantinopel akhirnya kembali lagi ya, menyambut ataupun melakukan pertahanan ya, melakukan serangan balik kepada Timur Leng. Nah, namun memang Timur Leng ini merupakan sosok yang ini ya, ditakuti dan sebagainya, sehingga banyak sekali ya, beberapa pasukan Utsmani membelot ya, beberapa membelot ya menjadi ke pihak Timur Leng ya, yang nantinya itu malah justru kemudian di ketika perang Ankara nantinya 1402 ini menjadi sebab kekalahan dari Bayazid ya. Nah, ini gambaran perang Ankara, ini mungkin lebih banyak lagi detail bagaimana perang Ankara ini ya, yang membuat Utsmani ya itu kemudian jatuh. Sultan Bayazid ya berhasil ditawan oleh Timur Leng yang kemudian di masa tawanan inilah kemudian syahid, meninggal. Bayazid meninggal dalam tawanan Timur Leng. Nah, Sultan Bayazid ya, yang merupakan luar biasa ya, seorang sultan yang luar biasa. Kemudian Utsmani ini begitu goncang ketika Sultan Bayazid ini berhasil dikalahkan oleh Timur Leng ya. Maka saat itu ya belum ditunjuk sultan pengganti ya, kemudian Semitra tiba-tiba dan sebagainya, yang akhirnya membuat Utsmani ini fevret devri istilahnya, yaitu kekosongan kekuasaan ya, hampir lebih dari 11 tahun kemudian setelah meninggalnya syahidnya Bayazid ini, Utsmani jatuh terpecah-pecah ya, saling mengklaim menjadi sultan, kemudian malah justru nggak ada sultan anak-anaknya ya. Utsmani tanpa sultan ya dari 1402 ini. Ini ya dikuasai oleh Timur Leng ya, sampai nantinya Sultan Muhammad Chelebi ya, yang kemudian menyatukan lagi Utsmani dan bangkit ya di percaturan politik di Eropa, yang menjadi kemudian kebangkitan lagi di Utsmani. Jadi setelah Bayazid kemudian dikalahkan Timur Leng, itu Utsmani kekosongan kekuasaan ya, jatuh ya, terpecah ya, saling berperang ya, yang kemudian membuat
Utsmani melemah ya dan membuat uh, pasukan kafir, pasukan salib itu sangat luar biasa sekali ya, senangnya minta. Oke, itulah mungkin sekilas ya bagaimana sosok Sultan Bayazid ya, seorang sultan, seorang mujahid ya, seorang yang tokoh yang saat itu paling ditakuti oleh Barat ya, dengan gempurannya baik itu ke wilayah Eropa maupun ke wilayah di wilayah Asia yang membuat orang-orang kafir, orang negeri-negeri kerajaan-kerajaan kafir dan paus itu begitu ya takut ya. Kemudian yang membuat aib ya sampai sekarang diingat oleh Kristen tahun 1396 Nikopolis itu kejadian yang luar biasa. Porak-poranda pasukan salib. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ustadz Atma ya. Kira-kira seperti itu dari perjalanan Sultan Bayazid dari beliau menguasai uh, apa namanya sampai kepada kekuasaan sampai kepada beliau syahid ya di uh, tangan Timur Lain. Oke.